Yo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Perang Damai. MOD Inggris, sebagaimana dikutip Mighty War, melaporkan Rusia menerbitkan hutang untuk membiayai perang. Kementerian Pertahanan Inggris pada 19 November lalu melaporkan Kementerian Keuangan Rusia menerbitkan hutang senilai 11,4 miliar pound sterling, setara 211,98 triliun rupiah. Ini adalah suatu pinjaman hutang terbesar dalam satu hari yang diduga untuk melanjutkan perangnya di Ukraina. Kalau pakai bangun sekolah, pada bagus semua nih sekolah-sekolah di Indonesia. Hehe. Dalam laporan intelijen terbarunya, Kementerian Pertahanan memperingatkan, uang yang dipinjam adalah mekanisme untuk mempertahankan pengeluaran pertahanan. Namun Inggris juga menduga uang hutang tersebut sebagai uang jaga-jaga dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi di tahun 2023. UK.news.yahoo.com juga mengatakan anggaran pertahanan Rusia di tahun 2023 mendatang akan mengalami perubahan. Tahun depan Rusia diperkirakan akan memiliki anggaran setidaknya 84 miliar dolar Amerika, setara 1.313,87 triliun rupiah. Gile bener Pak Putin, naikin anggarannya nggak ngadi-ngadi. Angka ini naik 40% dari yang telah mereka putuskan di tahun 2021 lalu. Kenaikan tersebut dikatakan untuk mengantisipasi fiskal yang semakin tidak pasti selama tahun depan. Di lain pihak, Great War menulis, Federasi Rusia dilaporkan resmi resesi. Ini terjadi pasca 9 bulan negeri itu melancarkan serangan ke Ukraina. Resesi secara umum diartikan sebagai melemahnya ekonomi 2 kuartal berturut-turut atau lebih dalam 1 tahun. Produk domestik bruto Rusia dilaporkan mengalami kontraksi alias minus 4% di kuartal 3 2022 ini. Yang katanya tahan perang malah semakin membaik setelah perang, ternyata resesi juga. Hal tersebut mengikuti penyusutan yang terjadi di kuartal 2 lalu. Namun data terbaru ini lebih baik dari perkiraan ekonomi yang menyebutkan output ekonomi Juli-September akan kontraksi 4,5%. Mengutip AFP, mengutip Badan Statistik Nasional Rosstat, kontraksi didorong penurunan perdagangan grosir sebesar 22,6% dan penurunan perdagangan retail sebesar 9,1%. Di lain pihak, memang konstruksi tumbuh 6,7% dan pertanian 6,2%. Namun, perekonomian Rusia telah berjuang di bawah segudang masalah. Menurut kantor Boris Titov, Komisaris Presiden untuk Pengusaha, sepertiga dari 5.800 perusahaan Rusia yang disurvei baru-baru ini mengalami penurunan penjualan dalam beberapa bulan terakhir. Mobilisasi parsial Putin berdampak pada sepertiga perusahaan, menurut survei yang sama dimuat harian Kommersant. Jadi gimana Pak Putin? Apa nggak sebaiknya kita damai aja nih? Eropa Barat sudah berdarah-darah, sekarang Rusia juga kayak gini ternyata. Sekian untuk episode bermanfaat kali ini. Wassalam.